الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 168. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema untuk kita menjelang salat zuhur pada siang hari ini berkaitan dengan makanan yang halal. Ayat yang dibacakan tadi yang artinya wahai manusia, kulu makanlah mimma apa yang ada di atas permukaan bumi halalan thayyiban, halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti jalan-jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata. Ayat ini berkaitan dengan persoalan apa yang kita konsumsi yang pada akhirnya akan menjadi darah daging. Ayat ini Allah menyeru kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, tapi lebih daripada itu, selagi bernama manusia. Dalam ayat ini Allah menyeru dalam persoalan makan, betapa pentingnya sesuatu yang harus kita konsumsi. Dalam ayat lain Allah memakai kalimat ya ayyuhallazina amanu, tapi khusus untuk yang dikonsumsi kalimat seruannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya apa? Siapapun dia, apapun agamanya, siapapun umat, siapapun dia, yang namanya makan itu adalah menjadi suatu keharusan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal yang akan kita jalani di tanggal 14 Februari bulan esok, lebih kurang 1 bulan lagi, dalam proses pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Hari ini mungkin sudah viral di kalangan masyarakat, bermacam-macam metode, bermacam-macam cara yang dilakukan oleh peserta atau kontestan, baik itu calon anggota legislatif maupun calon presiden. Salah satu yang booming hari ini di masyarakat adanya money politik.
atau bahasa kita hari ininya sogok, menyuap. Semua kita, lebih-lebih siapapun dia, rasanya kita sudah tahu, apalagi kita yang orang Islam, bahwa sogok menyogok, suap menyuap, jelas itu adalah sesuatu yang dilarang, haram hukumnya dalam agama Islam. La'anallah ar-rasi wal murtasi, Allah mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok. Ini bukan hal baru, kaji baru yang kita terima, bahkan sudah menjadi ada dalam pikiran kita sehari-hari. Tapi realitanya hari ini, lebih-lebih dalam 1 bulan menjelang tanggal 14 ini, luar biasa, dan hampir bisa dipastikan itu merambah ke dalam rumah kita masing-masing. Pertanyaannya hari ini, mampukah kita menahan dari serangan-serangan seperti itu? Jawabannya berpulang kepada kita masing-masing. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita, biarlah talu hari ini jaleh daripada ayam, besok nak jaleh, ditarimo saya dulu. Apapun namanya, kalau sesuatu untuk melancarkan aksinya, jelas dalam Islam namanya suap. Suap itu dilarang dan hukumnya haram. Ketika kita menjadi tim sukses, ketika kita menerima uang sogokan, ketika kita menerima uang suap untuk memuluskan salah satu pasangan, maka itu termasuk kategori suap. Kalau masuk kategori suap, pitih itu yang awak belanjuan, pitih itu yang awak makan, berarti dalam konteks ayat tadi kita tidak mengkonsumsi makanan yang halal. Makanan yang halal itu dari mana? Pertama, makanan halal itu dari sisi zat. Oke lah, bareh yang kita balian itu dari hasil suap itu zatnya halal, ya. Tapi bukan konteks itu saja yang dilihat dalam Islam. Halal dari zatnya, halal dari cara mendapatkannya. Dalam konteks suap, sogok, serangan fajar, money politik dan segala macam, dalam konteks yang kedua inilah kita kena, sidang jamaah rahimakumullah. Oh, kalau nak model itu kini nak jadi waduh pakai itu juga. Agama tidak ada tawar-menawar. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Walaupun bagaimanapun helahnya kita, dicari jalan, ditukar kemasannya, yang namanya suap itu tetap suap. Dan itu terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang memberi maupun yang menerima. Akan banyak kemasan-kemasan yang dibawa oleh para kontestan besok. Oi, kau nak sogok, kau doh, kau nak serang fajar, kau doh, kau uang transport, kau mah, kau uang itu dan segala macam. Tapi niatnya, innamal a'malu bin niat. Setiap pekerjaan itu ada niatnya. Tujuannya apa? Agar dia terpilih. Agar terpilih nanti, kau sakit iko yang awak makan, iko yang awak belanjuan dan dikonsumsi oleh anak istri keluarga kita, maka dalam kategori halal yang kedua adalah halal dengan tidak halal dengan cara mendapatkan. Kenapa? Makanya di akhir ayat Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti jalan langkah-langkah syaitan. Apa langkah setan? Termasuk proses suap menyuap, jelas lahado lah tahu kita sadualahnya persoalan suap menyuap itu adalah haram. Tapi pertanyaan, kenapa mesti kita lakukan? Maka oleh karena itu sidang jamaah zuhur rahimakumullah, tinggal sebulan lebih kurang kita menentukan pilihan. Kalau dari kontestan itu buruk semuanya, pilihlah yang keburukannya sedikit.
Ini himbauan mungkin dari kami selaku yang tahu tentang ilmu agama sedikit. Jangan teriming-imingi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Japiti 100.000 hilang pilihan. Orang yang elok yang patut duduk tapi hilang gara-gara piti Soekarno-Hatta. Jika perlu pun dalam agama, kalau untuk menentukan pilihan, lakukanlah istiqorah. Kalaupun apa yang kita pilih itu nanti tidak terpilih, kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menentukan kepilihan kepada orang-orang yang patut dan wajar untuk membawa aspirasi kita. Kalau tidak akan ada perubahan yang akan terjadi dalam negeri kita. Itulah pesan agama. Kembali kepada kita masing-masing. Ayat jelas mengatakan, makanlah makanan yang halal. Halal dari sisi zatnya, halal dari sisi cara mendapatkannya. Kok lah disampaikan kaji indah juga berubah doh. Wallahu a'lam bisawab. Kaji sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi bagi awak. Ada sebulan lain untuk memikian bara kandidat awak yang pasti rasanya betul-betul objektif, betul-betul eloknya bisa menyampaikan aspirasi. Pilih karena program, karena orangnya, kebaikannya, bukan karena apa yang diberikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.